nama saya Hanifah Ismatisari, NIM 1703883 dari Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview buku yang bertema Islam dan Dakwah, yang merupakan tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Yang dosen pengampunya adalah Dr. Edi Suresman, SPD MAG, dan Dr. Cucu Surahman, STHI MAG MA. Nah, judul bukunya adalah Dakwah Salah Satu Media Pendidikan Islam. Penulisnya yaitu Ustazah Zaimah. Buku ini tuh diterbitkan oleh penerbit Riwayah Medan tahun 2014 dan terdapat 83 halaman. Lalu daftar isinya ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, ada bab satunya, ada dakwah, bab 2-nya mengenai pendidikan Islam, bab 3-nya mengenai hubungan dakwah dan pendidikan Islam. Lalu ada penutup dan daftar pustaka. Nah, langsung saja ya kita review bukunya. Di dalam buku ini ada pengertian dakwah. Nah, menurut buku ini, dakwah yaitu mengajak manusia mengikuti ajaran Islam. Sebagai seorang muslim harus memikul tanggung jawab yang berat, karena menyampaikan ajaran Islam itu adalah diwajibkan agama. Dari itu jelaslah dakwah itu adalah kewajiban seorang muslim. Lalu ada metode dakwah. Nah, metode dakwah adalah cara atau jalan untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang akan menerima seruan kita. Ada 3 macam metode dakwah, yaitu berdakwah dengan bijaksana, yang kedua berdakwah dengan al-mauizah al-hasanah atau pelajaran yang baik, dan yang ketiga berdakwah dengan melakukan bantahan dengan cara yang baik. Lalu ada objek dan tujuan dakwah. Objek di sini merupakan dakwah kita itu ditujukan kepada siapa, seperti itu. Nah, objek dakwah di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, panggilan kepada seluruh manusia termasuk umat Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, Katolik, begitu juga kepercayaan yang sudah dan belum termasuk agama. Nah, yang kedua adalah panggilan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, adapun tujuan dakwah di sini yaitu pertama, mengajak dan membawa umat manusia bersama-sama memasuki panggilan Allah dan Rasul-Nya untuk mewujudkan arti dan kebahagiaan akhirat kelak. Nah, yang kedua, untuk menyadarkan manusia yang sudah lalai dan mengingatkan manusia bila belum paham tentu arti atau tujuan hidup di dunia ini. Lalu ada pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Lalu ada hubungan dakwah dengan pendidikan Islam. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3. Ada dakwah membina mental. Nah, perlunya wahyu ilahi untuk mendidik manusia itu melalui sarana pendidikan dan dakwah tidak bisa diabaikan. Bagi seseorang ataupun kelompok masyarakat yang tidak memperhatikan moral yang baik atau tidak mengindahkan pendidikan agama, niscaya keadaan sedia kala bahkan dapat berkurang. Sebab apa yang dimiliki seseorang itu akan sesuatu masyarakat akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Kesimpulannya bahwa pendidikan Islam dan dakwah itulah satu-satunya yang dapat sebagai pembinaan mental agama, terutama dalam pembinaan moral ataupun akhlak manusia. Selanjutnya yang kedua ada dakwah memperkokoh persatuan. Seperti diketahui bahwa pokok ajaran Islam bukanlah hanya mengatur soal-soal kemasyarakatan, tugas-tugas, hak-hak, dan lain-lain sebagainya. Dakwah sebagai memperkokoh persatuan terdapat segi praktis dengan melalui jalur khotbah, majelis taklim, ceramah agama, ceramah hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Pihak-pihak manapun juga ingin mengadakan komunikasi dengan masyarakat luas dengan mudah menggunakan jalur-jalur tersebut. Nah, yang ketiga ada dakwah sebagai sarana penyebaran kebudayaan Islam. Secara ringkas, dari ajaran agama Islam mendorong untuk terbitnya satu kebudayaan atau kebudayaan Islam yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, agama Islam menghormati akal manusia dan mendudukan akal itu pada tempat terhormat serta
juru agar manusia mempergunakan akal itu untuk menyelidiki keadaan alam. Nah, yang kedua, agama Islam itu mewajibkan pemeluknya, baik laki-laki maupun perempuan, menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, agama Islam itu melarang bertaklid buta sesuatu sebelum diperiksa, walaupun datang dari kalangan sebangsa dan seagama atau dari ibu bapa dan nenek moyang sekalipun. Nah, yang keempat, agama Islam itu menyuruh memeriksa kebenaran, walaupun datangnya dari kaum yang berlainan bangsa dan kepercayaan. Yang kelima, agama Islam menggemarkan dan menyerahkan pemeluknya pergi meninggalkan kampung halaman, berjalan ke negeri lain, memperhubungkan silaturahmi dengan bangsa dan golongan lain, saling bertukar rasa dan pemandangan. Nah, selanjutnya buku ini tuh mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kita akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Nah, buku ini sendiri menjelaskan tentang bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin memaknai dan mengaplikasikan sikap dakwah terhadap sesama umat beragama. Menjelaskan mengenai dakwah, mengenai pendidikan Islam dan hubungan dakwah dengan pendidikan Islam. Nah, buku ini juga sangatlah berguna bagi umat muslim umumnya dan kepada para pendai khususnya. Bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana tata cara atau metode-metode dalam berdakwah, namun juga di dalamnya dijelaskan kepada seluruh umat muslim dan para pendai yang siap berargumentasi, siap berdakwah mengenai pendidikan Islam dan dakwah. Nah, buku ini juga menjelaskan pula bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah pada zaman beliau, sehingga kita tahu perjuangan dan sikap baik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersusah payah dengan segala tantangannya mendakwahkan agama Islam ini, sehingga agama Islam ini dapat tentram, nyaman, dan aman pada saat ini. Nah, buku ini juga memaparkan betapa pentingnya pendidikan Islam bagi manusia, dan para orang tua diharuskan dan membiasakan melakukan ajaran pendidikan Islam kepada anaknya dari mulai dalam kandungan, sehingga buku ini tuh sangat bermanfaat untuk para orang tua. Nah, buku ini pun memiliki bab yang sedikit, tidak terlalu banyak, sehingga pembaca yang melihat bukunya itu tidak akan malas untuk membacanya, karena kebanyakan orang jika melihat buku yang tebal itu akan malas duluan ya. Nah, walaupun begitu, tetap saja isinya sudah lengkap dan sudah menggambarkan si judulnya. Nah, yang kedua ada kelemahannya. Salah satu kelemahan ataupun kekurangan yang mencolok dari buku ini tuh terdapat atau terlihat dari fisiknya tuh, karena dilihat dari covernya itu sangat simpel gitu, tidak memiliki warna atau desain yang menarik, jadi tidak menarik perhatian pembacanya gitu. Nah, seharusnya kan buku itu didesain semenarik mungkin gitu, dan diberikan warna agar menarik perhatian pembaca dan enak dipandang. Nah, selain itu di dalam buku ini tuh tidak terdapat gambar-gambar, hanya terdapat tulisan saja, sehingga orang-orang akan malas dalam membacanya dan akan merasa bosan serta ngantuk. Nah, selain itu, tata bahasa yang digunakan dalam buku ini tuh ada beberapa yang menggunakan tata bahasa yang sulit gitu, dan menggunakan penulisan tempo dulu, seperti penulisan untuk huruf J ditulis DJ, untuk huruf Y ditulis J, dan untuk huruf C ditulis TJ, sehingga untuk pembaca yang tidak tahu kosakata zaman dahulu akan sulit dalam membacanya, dan pastinya itu akan tidak paham dengan isinya. Nah, selanjutnya dalam penulisan bahasa Arab atau ayat suci Al-Quran di dalam buku ini tidak ada yang tidak menggunakan harokat, atau atau bisa disebut bahasa Arab gundul gitu. Jadi jika ada jadi banyak orang atau pembaca yang tidak bisa membaca bahasa Arab yang tidak ada harokatnya, seharusnya itu pastinya akan
tidak paham itu dengan dan tidak bisa membacanya gitu. Jadi seharusnya kan memakai harokat gitu ya, agar si pembacanya juga bisa membaca Arabnya, jadi tidak artinya saja. Nah, itu dia review buku itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.